Kristen dan Islam mengakui bahwa dunia yang mereka tempati diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang esa tersebut juga berdaulat atas dunia ini dan telah memerintahkan kepada kedua agama itu untuk hidup mengasihi Allah dan sesamanya, yang dikenal dengan sebutan kata bersama, Commonwealth. Lantas kita bertanya, mengapa kekerasan atas nama agama masih saja terus berlanjut di negeri ini? Dan itu juga terjadi pada kedua agama itu. Populasi umat Islam dan Kristen yang merupakan jumlah terbesar di negeri ini memiliki peran strategis bagi terciptanya Indonesia yang penuh kedamaian. Indonesia seharusnya bisa menjadi teladan bagi negara-negara lain dalam menciptakan kedamaian antar agama-agama. Apalagi Indonesia telah memiliki kata bersama jauh sebelum dokumen itu dilahirkan, yakni di dalam Pancasila yang adalah konsensus bersama agama-agama di Indonesia. Coba kita melihat genealogi dari kata bersama. September 2007, bentuk akhir dari dokumen yang berisi sebuah persamaan di antara kami dan kamu yang digagas oleh 138 cendekiawan, ulama, dan intelektual muslim diperlihatkan dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Akademi Kerajaan dan Institut Al-Bayt dengan tema kasih di dalam Al-Quran. Dokumen yang menetapkan adanya kata bersama antara umat Islam dan Kristen tersebut ditandatangani oleh setiap denominasi dan kelompok pemikiran Islam. Setiap negara atau wilayah Islam besar di dunia terwakili dalam pesan yang disingkat menjadi kata bersama. Dan pesan tersebut ditujukan kepada pemimpin dan gereja di seluruh dunia. Dalam pesan tersebut juga dinyatakan bahwa sesungguhnya umat Islam dan Kristen sama-sama mengakui adanya Allah yang esa, dan kedua agama sama-sama diperintahkan untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bunyi kata bersama itu ada di dalam kedua kitab suci agama itu, dan bukan merupakan usaha mengkompromikan ajaran agama-agama yang mereduksi nilai-nilai agama itu. Apabila kita melihat lebih jauh pada agama-agama di luar Islam dan Kristen, pengakuan adanya kata bersama sebenarnya bukan hanya ada pada agama Islam, Kristen, dan Yahudi yang memiliki akar tradisi yang dekat, namun juga terdapat pada agama-agama lain. Jadi, agama-agama sesungguhnya memiliki tugas mulia untuk menciptakan kedamaian di bumi, sebagaimana dikatakan oleh seorang teolog Katolik bernama Hans Kung. Tidak mungkin ada kedamaian tanpa kedamaian di antara agama-agama. Sebagai seorang yang beragama, tidaklah patut berbicara tentang kedamaian tanpa berusaha untuk hidup damai dengan agama-agama lain. Pengakuan kata bersama menjadi penting bagi umat Islam dan Kristen, bukan hanya karena keduanya memiliki garis tradisi yang dekat. Namun Islam dan Kristen merupakan agama-agama yang dipeluk oleh banyak masyarakat di dunia. Artinya, apabila ada kedamaian antara kedua agama tersebut, maka kedamaian dunia sudah hampir dapat dipastikan terjadi. Hubungan Islam dan Kristen yang harmonis sudah pasti menjadi motivasi bagi semua agama-agama untuk hidup bersama dengan damai. Umat beragama di Indonesia menerima Pancasila bukan karena Pancasila itu menguntungkan bagi kelompok agama tertentu, tapi lebih karena sebagaimana dikatakan oleh seorang pemimpin Kristen bernama T.B. Simatupang, Pancasila ibarat payung yang lebar bagi agama-agama. Identitas agama-agama yang beragam di Indonesia diakui identitasnya. Bahkan agama-agama didorong untuk dapat memberikan kontribusinya bagi pembangunan bangsa, sebagaimana pernah didengungkan para pendiri bangsa ini. Pancasila adalah konsensus bersama agama-agama, sebagaimana tertuang dalam kata bersama. Karena tidak satu pun agama di negeri ini yang menganggap agama lain sebagai musuh. Dan sila-sila dalam Pancasila memiliki pembenaran pada setiap agama-agama yang ada di negeri ini. Kalau saja semua orang di negeri ini mau konsisten dengan Pancasila, maka konflik antar agama atau konflik dalam agama yang terjadi karena perbedaan ajaran dan doktrin sesungguhnya tidak perlu terjadi.
Pancasila memberikan tempat pada agama-agama tanpa harus melepaskan identitasnya. Demikian juga perbedaan ajaran agama dapat diselesaikan dengan cara-cara yang santun, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kata bersama adalah dasar bagi dialog antar agama untuk saling memahami, demikian juga adanya dengan Pancasila. Masyarakat Indonesia sepatutnya tidak jemu-jemu mendengarkan Pancasila sebagai kata bersama semua umat beragama di Indonesia untuk menghadirkan Indonesia yang penuh dengan kedamaian.